Apa kabarnya hari ini? Orang-orang yang luar biasa, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Biasanya orang-orang luar biasa itu tepuk tangannya juga luar biasa. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita memberikan hati kita buat Tuhan. Semuanya hanya bagi Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu hanya untuk Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, segenap hati kami ingin menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku, ku menyembahmu ya Allahku. Katakan sekali lagi, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu Tuhan. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu ya Allahku. Mari sama-sama katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Kan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Cepat saja nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku ya Tuhan Yesus. dan jiwaku, Ku ingin berikan hati kami sepenuhnya Tuhan. semuanya Bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. sekali lagi nyatakan dengan kesungguhan hatimu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari kau yang menghargai setiap kebaikan Tuhan, mari angkat tanganmu dengan semua hati. Di dalam hidupku di setiap waktu, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih atas penyertaan seminggu ini Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu Yesus, karena kemurahan-Mu saja Tuhan kami dapat beribadah di tempat ini Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau terima anggur barunya Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, Roh Kudus. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari kita berkati teman-teman kita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkannya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari kita berkati. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
silahkan Pak Yanmar. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Sungguh sore hari ini kita lagi kedatangan tamu banyak ini. Puji Tuhan. Ibu silakan duduk, ini tempatnya seperti gini. Ibadah di kebun seperti gini. Mari Bu. Wis. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya. Pada sore hari ini kita akan sebentar ada kesaksian dari Ibu Febe untuk kita semua. Mari dipersilakan Bu. Ya. Salam, selamat sore semuanya untuk kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya mau kesaksikan untuk pertolongan Tuhan. Di dalam tadi malam itu tengah malam ya. Mungkin kalau orang Jawa dibilang saya nih ketindihan atau tidur mimpi apa gimana. Tapi ini kenyataan ya, kelihatannya tuh mujizat Tuhan memang. Saya tuh sore sudah tidur tidak merasa apa-apa. Tapi ternyata tuh saya tuh kayak mimpi ya. Tapi kok saya tidak bisa tidur. Kalau mimpi kok rasanya gimana gitu di sini ya. Di punggung saya, di perut sini itu rasanya ada yang nyengkal kayak orang muncet gitu. Begitu cep gitu. Dalam nama Yesus sembuh, saya tidak bisa apa-apa. Dalam nama Yesus sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan, aku sembuh Tuhan. Saya cuma bilang begitu beberapa kali. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menolong Tuhan. Saya tuh sampai gini-gini. Tapi saya tuh apa ya saya rasakan, baru kali ini saya tuh merasakan kayak gitu. Terus saya mau bangun ke cucu saya, tidak tega. Tapi saya mau buka mata juga agak sulit. Terus saya bilang gini, Tuhan, kalau memang mujizat-Mu terjadi dalam tubuh kami, dalam sakit kami, Tuhan, tolong kami, Tuhan, tolong. Tapi saya tuh merasa kayak mujizat Tuhan itu melalui dari Ibu El. Ibu El tuh saya kira datang untuk menjamah sakit saya ini dengan tangannya. Udah, Bu Febe, sembuh. Saya tuh kaget. Loh, kok Ibu El? Terus saya bangun. Itu kayak orang bingung gitu. Saya terus duduk aja. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kok enggak sakit, kok enggak ada lukanya. Tadi kayak ada orang nancep, kok enggak ada lukanya. Ya saya buka-buka gini, tak gerayang-gerayang gini. Terus saya tuh mendadak juga. Baru malam itu juga saya beranikan untuk WA sama Bu El. Maaf Bu El, malam ini saya WA Ibu El. Maaf Bu El, saya itu dapat pertolongan mujizat Tuhan melalui tangan Bu El untuk sembuhkan sakit saya Bu El. Saya sekarang sudah tidak sakit Bu El. Saya sembuh Bu El. Saya nangis sama Bu El. Terima kasih semuanya karena Tuhan Yesus yang melalui Bu El. Juga semua ini karena ketekunan kita untuk mengabdi sama Tuhan Yesus. Makanya jangan sakit terus, cepet-cepet ke sana. Berteriaklah sama Tuhan, hanya Tuhan penolong kita. Terima kasih. Juga kaki saya ini 2 minggu jatuh membengkak besar. Sebetulnya sore tadi pagi mau pijet ya. Saya tuh sudah pamit sama Bu Soni, Bu nanti saya mau pijet toh, tapi sore tetap ibadah. Anak saya ngebel, Bu orangnya enggak bisa soalnya baru mantu. Ya Tuhan, memang Tuhan tidak izinkan saya membuang uang untuk pijat segala, itu kan pakai uang. Tapi saya puji Tuhan, pasti sembuh, pasti sembuh. Tuhan ini pasti sembuh, ini saya pakai sepatu. Ini juga mujizat Tuhan. Saya tidak mengelak. Saya tuh banyak sekali untuk pertolongan Tuhan. Kalau disaksikan tidak cukup dalam sore ini. Terima kasih itu kesaksian saya karena
bersyukurnya saya sama Tuhan hanya bisa untuk menyaksikan dan untuk ibu bapak semuanya semoga bisa untuk memperjuangkan pertolongan Tuhan, berserulah sama Tuhan dan bersyukurlah sama Tuhan. Hanya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Shalom. Saya juga heran bisa berdiri di tempat ini. Tadi WA sama Bu Els, terus kayak Roh Kudus itu bisa membuat saya hari ini di tempat ini untuk bersaksi. Saya juga bingung mau bersaksi dari mana karena kesaksiannya banyak. Cuman saya tadi nanya sama Tuhan apa yang harus disaksikan. Tuhan ngomong kasih ayat yang rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi seringkali kita akan berpikir kenyataannya saya mesti seperti ini, kenyataannya kalian sudah berdoa dan doa itu mana buktinya? Ya, saudara, setiap kita itu ada dua dosa yang kita tahu dan tidak tahu. Dosa yang kita perbuat kita tahu. Saat kita iri hati, saat kita benci, saat kita mencuri, saat kita berzina, itu dosa yang sadar kita tahu. Tapi ada banyak dosa yang kita tidak tahu. Kita lahir, ya, kita lahir itu lahir dari dosa. Bingung, mungkin bingung ya, lahir kok dari dosa, ya. Karena gini, misalnya ada pohon mangga ya, pohon mangga dia akan berbuah mangga, pohon jeruk dia akan berbuah jeruk. Ya, kita nggak tahu orang tua kita itu apa yang diperbuat, penyembahan berhala atau perzinahan atau apa. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena Tuhan taruh saya dalam pelayanan itu tentang dunia roh. Jadi banyak orang yang saya minta doa saya itu, misalnya itu, Bu saya ini kok kerja kok bangkrut terus gitu ya. Selalu bangkrut dan selalu bangkrut. Nah, saat saya berdoa itu, saya tuh langsung lihat kayak CCTV surga itu saya berjalan gitu. Set masa lalunya dia. Set gitu. Nah, ada kalau ditanya banyak banget ya. Cuman yang akhir-akhir ini itu saya ketemu dengan orang yang Ibu suka pergi dukun ya. Asalnya dia digengsi dulu. Enggak gitu. Bu, kasih tahu ya. Ibu mau nggak ngaku atau nggak ngaku ya. Itu ibaratnya surga tidak gripis. Saya kalau ngomong gitu. Yang butuh surga itu kita. Ya. Kalau ibu nggak ngaku, ya. Yang rugi ibu cuma ngaku. Kenapa harus ngaku? Karena setan supaya tahu, aku memilih Tuhan. Gitu. Nah, di saat ada yang nggak ngaku, ya, itu saya pernah itu orang Jakarta bilang enggak. Terus Tuhan bukain jimatmu 7. Kamu punya selendang dari pantai selatan, kamu punya apalagi ya sampai lupa saya. Ada patung, ada cincin, ada apa? Dia kaget langsung dia gini. Itu orang Bu, saya langsung percaya sama Tuhan. Lah kenapa? Karena dukun saya nggak bisa nebak dukun satu ke dukun satu. Ibu tahu semua, bukan saya yang tahu Tuhan. Dan yang aneh waktu itu Roh Kudus ngomongin sama dia. Kamu ini asalnya benci banget sama orang Kristen. Sekarang kamu udah ke dukun kemana-mana dan kamu mencari orang Kristen. Dia kaget. Lo kok tahu ya Bu? Ya Tuhan itu punya CCTV. Ya, jadi apapun yang ibu kadang itu gini ya. Kita sudah merasa benar ya. Kita sudah merasa aku ini benar ya. Itu saudara ya, kita nggak bisa menilai diri sendiri, yang bisa menilai itu Tuhan. Misalnya gini, saya bisa make up ya, saya dengan pede saya pakai bulu mata, saya dengan pede saya pakai pensil mata, dengan pede saya berkata aku ini bisa make up ya. Tapi begitu ketemu make up artis, saya akan diketawain. Oh, kamu salah buatnya. Membuat apa? Kelihatan tua apa-apa. Nah, demikian juga kita. Ya. Saya banyak menemui orang yang nggak bisa dapat terobosan itu karena apa? Kepahitan hati. Saudara, kalau ciri kepahitan hati itu saudara akan membenarkan diri sendiri. Saudara akan tidak bisa
dengar satu suara pun saudara akan langsung muntah, shit gitu. Ya. Itu ciri orang kepahitan hati. Ya. Dia tidak bisa mendengarkan suara orang lain, selalu kepengen dipuji. Ya. Kalau saudara kepahitan hati dan tidak mau dikoreksi, karena Tuhan itu dokter. Tapi orang ke dokter itu kan mengakui kalau kita sakit. Ya. Kalau kita nggak sakit, nggak mungkin kita ke dokter. Nah, kalau saudara mau ke Tuhan, akui. Ya. Tuhan mau kasih obat apapun ya. Kadang gini ya, kalau level kita mau naik, ya, itu pasti ada saat Tuhan bilang gini, nak kamu mau medali emas enggak? Kamu mau medali emas enggak? Saudara pasti ngomongnya mau, karena medali emas itu artinya apa? Kemenangan. Ya, nggak mungkin orang mendapat medali emas bukan kemenangan. Ya, tapi saat saudara memperoleh medali emas, Tuhan akan berkata gini, ada pertandingan, dan saat ada pertandingan artinya ada lawan. Dan lawanmu bukan manusia, bukan darah dan daging, tapi penguasa di udara. Ya. Saya sering disuruh Tuhan ditunjukin, kamu harus ke keraton ini, menundukkan kuasa ini, kamu harus ke tempat ini, ke laut ke ini, bukan untuk nyembah. Disuruh Tuhan berkali-kali ke pantai selatan. Saat yang terakhir tuh yang ngori ya, pada waktu kita Basara itu lautnya langsung muara, itu apa? Angin itu pasirnya nuai semua. Tapi saya itu benar-benar kayak, memang karena disuruh Tuhan ya, kayak bahasa rohku tuh kayak Tuhan tuh kayak ngomong, ayo saingan, suara laut itu sama bahasa rohmu keras mana? Itu bahasa roh itu sama lengking tanpa mic itu kerasnya setengah mati. Dan yang dahsyat di situ jam 6 sore itu mulai banyak orang duduk silo itu ya di depan laut. Dan dengan kuasa Roh Kudus saya tanya, sudah berapa di sini, sudah berapa lama? 8 bulan, udah berapa lama? 1 tahun setengah. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Mau tak ajarin supaya dapat. Nanti malam kamu dapat wangsit. Mau? Ngomong, aku percaya pencipta langit dan bumi. Detik ini sampai selamanya. Semua perjanjian yang bukan dari Tuhan, minta Tuhan putuskan. Semua kutuk keturunan, semua kutuk atas darah. Itu saya dapat jiwa di situ ya, nggak tahu berapa itu. 9 apa berapa lebih itu. Jadi jangan pernah saudara merasa hatimu lebih hebat dukun, lebih hebat suhu. Karena berkali-kali orang nggak bisa mati, ya mau orang Kristen mau enggak ya, itu karena masa lalunya, ya. Apalagi kalau orang Kristen, Tuhan sangat baik, ditunggu sampai dia pelepasan, ditunggu sampai dia itu, saudara, Tuhan itu maha baik ya. Gini, saya pernah ya, orang ini gualak dari roh ya saya, gualak, sombong, wah itu dosen Papua di rumah sakit Semarang, udah koma itu berapa bulan sampai orang keluarganya angkat tangan karena sudah jual rumah jual apa, dan dokternya ngomong gini, Bu Emma ini kayaknya di roh deh bukan di tubuh, ini tugasnya Bu Emma, karena dokter sudah angkat tangan, 1 ampul apa itu 5 juta bayarnya, sampai dikasih yang bayar 300.000 pun tidak mati. Saat saya datang, wah wajah itu serem gitu toh, istrinya ada, wah udah koma gimana mau ngomong, Tuhan ini caranya ngomong gimana? Ngomong dalam roh. Pak, ngomong dalam roh ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita ngomong dalam roh. Kalau benar Bapak kasih bahasa tubuh ya. Mau gini-gini, mau gini-gini gitu. Tapi kalau Tuhan ya bisa ngomong. Saya bilang ini, Bapak itu orang Kristen ya, tapi Bapak cekelane akeh. Dia langsung gini loh, bisa gini loh, padahal sudah koma. Terus saya bilang ini, Bapak ya suka nyalain orang. Bisa keluar air mata. Terus bilang ini, Bapak ya menyakiti istrimu banyak. Saya sampai kaget, tiba-tiba istrinya teriak di sebelahnya. Wah, Bu kenapa Bu? Betul, saya sakit banget. Dia dosen, tapi punya istri dan sampai punya anak 2, saya nggak tahu. Wah, Ibu tahu suami saya ini di Papua. Khotbah loh Bu di mana-mana. Hah? Aku bilang gitu. Khotbah loh Bu di mana-mana. Dia bukan cuma dosen, tapi khotbah di mana-mana. Nah, banyak hal yang kita menganggap Tuhan itu seperti patung. Apa yang kita perbuat dianggap Tuhan tidak kelihatan. Ya. Tuhan rak ketok. Ya. Ada kalanya kita membuat Tuhan seperti boneka.
Kenapa seperti boneka? Tuhan suruh manut, ya. Aku mau ini Tuhan, aku mau ini, aku mau ini, ya. Saya kasih ilustrasi, bukan ilustrasi, ini sungguhan. Ada orang kredit mobil, nangis-nangis minta doa, mau diambil mobilnya. Saya bilang, waktu kredit mobil sudah tanya Tuhan belum? Apa cuman gengsi? Ya. Kalau nggak tanya Tuhan, jangan nyalain Tuhan. Kecuali Tuhan yang bilang, kredit ambil mobil, Tuhan akan bertanggung jawab. Tapi kalau kamu mau mengkredit mobil, kamu tidak cari Tuhan, itu artinya kamu menganggap Tuhan sebagai boneka. Karena Tuhan suruh manut, ayo, aku kesini, aku kesini, aku kesini. Ya. Hati-hati, ini kita sudah di putaran terakhir akhir zaman. Kita nggak bisa lagi membuat Tuhan seperti patung atau memberi boneka. Yang lebih ganas lagi membuat Tuhan seperti satpam, ya. Kita suka berdoa, yang nggak sadar Tuhan bilang gini. Saya pernah ketemu orang minta doa sama saya itu ya. Dia ngomong gini, setiap 4:30 Bu, saya berdoa. Dan sudah 3 tahun saya berdoa dan tidak terjawab. Tuhan hebat loh, 4:30 berdoa dan sudah 3 tahun. Dan Tuhan ngomong apa? Doanya aku seperti satpam. Nah, maksudnya gimana? Dia itu hanya berteriak gini, satpamku Yesus Hamasiah Tuhan Yesus Kristus, bukakan pintu berkat. Nanti pintu berkat dibuka, lupa sama satpamnya. Ya kan? Seringkali kalau kita kemenang, satpamnya dihormati, berarti kan lupa. Ya. Ya. Ini sudah waktunya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya Pak ya. Boleh 5 menit lagi. Yang terakhir, saya mau pesen hati-hati dengan kesombongan. Ya, kesombongan itu Tuhan ngomong ada 3. Kesombongan di tubuh, di jiwa, dan di roh. Kesombongan di tubuh sudah jarang orang Kristen karena pamer. Aku ini direktur, aku ini rumahku 10, aku ini mobilku 20. Itu sudah jarang, walaupun ada. Tapi kesombongan di jiwa, setan itu pinter. Dia mencari celah di tubuh orang sudah nggak sombong, dia masuk di jiwa. Saudara menjadi gampang tersinggung, saudara ditegur, saudara langsung, siapa kamu berani negur aku? Saudara merasa semua pendapatmu lebih benar. Kesombongan di roh lebih lagi. Saudara mau hanya ditegur oleh pendeta yang sudah top. Ya, kalau ditegur orang desa nih, lu sama gue lebih rohanian gue. Ya, hati-hati. Setan bisa membuat kesombongan di jiwa dan di roh. Kita ingat Petrus yang hanya ditegur dengan ayam berkokok 3 kali. Dia langsung sadar. Ya. Oke. Nanti boleh sudah terakhir nanti saya boleh mendoakan Bapak Ibu. Waktu saya jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu. Katakan dengan semua hatimu. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta. Satu hal yang ku pinta. Menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Satu
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sore hari ini kami bisa menikmati anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bisa beribadah tempat yang dahsyat seperti ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya ada perkara besar yang akan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau yang besar itu hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan aku percaya. Dan melihat hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Engkau yang berbicara buat kami Tuhan. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa berbicara. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa, dahsyat. Ibu Emma juga wow. Membara saya. Terima kasih ya, saya baru hari ini bisa ya, diundang tempat ini dan saya bersyukur. Saya temannya Edwin ya, Edwin sejak muda dan berteman dan sering dia juga ngomong, ayo dong sekali tempat kita ya. Karena saya baru sekali, saya mungkin perkenalan dulu ya, mengembalakan di GBT Sabang Pak Bekti di Jalan Puspawarno ya. Dan kalau saya bisa berdiri di tempat ini pun saudara, itu mujizat saudara. Karena saya dulu ya orang dunia kangau saudara. Ya kalau bisa berdiri ini mujizat saudara. Ya makanya saya katakan memang semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita melihat walaupun masalah ya, tapi ternyata ya kita melihat masalah itu tetap di jalan keluar ya. Di sana nggak boleh beda, di sini ibadah yang luar biasa ya. Makanya saya mau katakan bahwa mari kita punya respon yang benar. Ketika masalah hadir, persoalan datang, harus punya respon yang baik. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda ketika menghadapi masalah. Ya, tergantung tadi katakan ada pohon keluarganya, ya, ada video keluarganya. Makanya dia setiap respon itu tergantung apa yang pernah dialami. Saudara, kita mau belajar bagaimana meresponi setiap persoalan kita dengan benar. Di dalam Alkitab mencatat bagaimana seorang Ayub yang luar biasa.
Ayub dikatakan seorang yang takut akan Tuhan, jujur, ya, saleh. Ayub 1 ya, ayat 1, dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kurang apa, saudara? Semua komplit dia. Ya. Tapi kita melihat, saudara, dalam satu hari, ya, 7 anak laki-lakinya mati, 3 anak perempuannya mati, kambing dombanya lenyap, unta dan semua budaknya juga mati, saudara. Kita melihat, saudara, masalah yang sangat besar. Kalau itu terjadi bagi kita bagaimana? Wow, saya pun mungkin masih bisa, wah Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhan lagi. Ya, ya, itu masalah besar. Ya. Tapi dia katakan, bahkan dikatakan tubuhnya itu dari kepala sampai kaki itu bara semua. Wah, kita bisa ngomel kadang-kadang, saudara. Orang yang mungkin sakit parah, ya, kalau dia nggak dekat Tuhan, bukan cari Tuhan, tidak doa Tuhan, tapi aduh. Ya, tapi ini Ayub ini dia, ya, saking sakitnya, dia mungkin gatal, dia menggosoknya dengan beling, saudara. Betapa menderitanya, yang sangat menyakitkan ketika istrinya berkata, kutukilah Allahmu, mati osisan. Wah, saudara. Mau darah osisan, saudara. Ini hal yang menyakitkan. Tapi kita melihat, saudara, apa respon dari seorang Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian, saudara. Ayub pasal 1 ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini perkara yang gak gampang. Ya. Saat dimana mengalami masalah, banyak orang yang gak bisa nyembah lagi, marah sama Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika Ayub mengalami masalah, dikatakan dia sujud dan menyembah. Saudara, ayat 21 katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang dahsyat di ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi saudara, kita belajar hari ini bagaimana ketika kita dihadapkan, diizinkan Tuhan mengalami masalah, mengalami penderitaan, bagaimana respon kita. Ya, saudara, kita akan belajar untuk mentransform pikiran kita dengan dasar Roma 8:28. Tuhan berkata bahwa aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kunci yang mengasihi Tuhan. Tuhan tahu, Pak Saudara. Tadi Ibu katakan ada CCTV kerajaan surga. CCTV di dunia ini tidak tembus pandang. Tapi kerajaan surga punya CCTV. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu. Sebelum kita ngomong, Tuhan sudah ngerti. Apa yang sedang kita pikirkan, Tuhan juga tahu. Apa yang ada dalam hati saudara dan hati kita juga tahu. Tidak bisa nipu Tuhan. CCTV kerajaan surga tembus, ya, tembus sampai ke hati saudara. Ya, makanya ketika hari ini kita sedang dihadapkan dengan masalah apapun, saya katakan Tuhan melihat dan Tuhan tahu dan Dia hadir di tengah-tengah masalah saudara. Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Kuncinya mengasihi Tuhan. Banyak kali orang percaya keliru. Ya, menghadapi perjalanan hidup yang penuh penderitaan, perjalanan hidup yang mungkin menderita, ngomel, ya, menggerutu, kecewa dengan Tuhan, dan nggak lagi mengandalkan Tuhan, ya, tapi mengandalkan bukan roh Tuhan, tapi roh-roh yang lain mungkin, ya, seperti halnya orang-orang Israel ketika dia dilewatkan padang gurun, ya, orang Israel dibawa keluar dari perbudakan, tidak bersyukur, malah bersungut-sungut. Sehingga mereka semua dihabiskan di padang gurun. Hanya orang-orang yang lahir di padang gurun dan Yosua dan Kaleb. Hari ini kita mau belajar, Bapak Saudara, ya, dari Yakobus. Ya, kita akan eksekusi di situ. Ketika berhadapan dengan masalah, Yakobus memberi pesan demikian, saudara. Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Sudah ketemu? Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Katakan dahsyat kalau sudah ketemu. Karena firman Tuhan itu luar biasa dan dahsyat. Amin. Ya. Yo, 1 2 3. Saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow. Saudara, tujuan khotbah sore ini saya ingin ya kita semua punya sikap yang benar. Ya, sikap yang benar ketika karena kita punya katakan iman kepada Tuhan yang baik. Ya, punya iman yang dahsyat. Walau rasanya Tuhan tuh nggak adil. Rasanya Tuhan itu membuat kita kecewa. Ya, sudah setia ikut Tuhan, tapi kok masalah demi masalah terus saja terjadi. Rasanya nggak habis-habis, saudara. Dan saat-saat seperti itu, kita harus tetap memiliki sikap yang benar. Bukan soal benar atau salah. Setiap masalah, setiap persoalan yang mendatangi kita, ditentukan bagaimana respon kita. Bagaimana respon kita itu menentukan langkah berikutnya. Kita harus bisa menyadari bahwa ketika kita dipanggil keluar dari sistem dunia, dibawa masuk ke dalam sistem kerajaan dan kemuliaannya. Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan demikian, saudara. Supaya kita itu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Tuhan mau setiap kita ini keluar dari sistem kerajaan dunia ini, ya, dan mulai masuk dalam sistem kerajaan dan masuk dalam kemuliaannya. Dengan apa? Dikatakan dengan hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak daging kita. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan masalah, ya, apalagi yang menekan daging ini, wow, saudara, 2 minggu ini ya. Daging saya rasanya wah, ya, diusik, saudara, ya, dibuat jengkel, ya, melayani orang, ya, tidak tahu kenapa dia marah. Aku nggak mau lagi dilayani. Ya sudah, aku nggak mau dilayani. Saya juga melayani juga nggak ada tendensi apa-apa, cuma mau menolong saja. Ya, nggak tahu kenapa dia tiba-tiba demikian, saudara. Tiba-tiba minggu kemarin telepon lagi. Saya udah jengkel, karena kata-katanya itu kata-katanya sangat membuat sebenarnya hamba Tuhan juga manusia. Ya kan? Tapi Tuhan, ya sudah, Tuhan ngomong ampuni, ya sudah, saya ngampuni. Tapi ketika dia telepon, tolong Pak, aku dilayani lagi, loh. Ya Tuhan ngomong, ya sudah, besok telepon lagi ya, saya tak merenung dulu ya. Dan berarti masih jengkel kalian. Karena saya kalau ngomong tuh Bapak Ibu jengkel ya. Nah, tapi saya ini Tuhan, ya aku sudah ngampuni. Tapi kok sekarang sudah melayani? Ngampuni enggak apa-apa, melayani yang menjengkelkan kok, Tuh. Ya kan? Tapi Tuhan ngomong, aku mau lihat hatimu. Ya kan? Ayo, kalau kamu ngampuni, layani dia. Makanya saya telepon lagi ya. Besok datang kemari dan saya mulai kembali melayani dia, saudara. Saudara, Tuhan itu memanggil kita. Sistem kerajaan dunia membuat daging kita tuh wah rasanya. Tapi kita belajar untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun menderita, karena sedang diproses. Diproses itu nggak enak, saudara. Suka diproses? Suka ditegur? Wah, orang tegur nggak suka. Negurnya suka, ditegur barang nggak senang, saudara. Ya, apalagi negur bawahan. Waduh, ya, ditegur nggak enak. Diproses itu nggak enak. Saudara tahu emas, untuk mendapatkan emas yang punya kadar 24, ya, kalau yang punya batangan emas katanya cuma 99,9 tidak ada sampai 100%. 0,09 aja susah kok. Harus lewat proses pemanasan, saudara. Jadi kualitas hidup kita akan benar-benar bisa sempurna, mengalami karakter yang sama seperti Tuhan, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Memang kita harus diproses. Tujuannya apa, saudara? Supaya kita menjadi layak. Supaya layak menjadi warga
negara kerajaan surga. Wow. Saudara layak enggak? Layak enggak, saudara? Aku warga negara kerajaan surga. Layak enggak? Coba ngomong, rasanya aku layak ya. Dengan pola hidupku yang seperti ini, yang tiap hari bohong, ya, hidupnya enggak benar, layak enggak ya, saudara? Coba periksa hidup kita masih saya. Saya masih meriksa hidup saya, saudara. Ya, karena peperangan itu tiap hari. Kalau saya mau katakan layak enggak saya sebagai warga kerajaan Allah dengan sikap hidup saya seperti ini? Masih suka bohong. Bohong itu dosa enggak ya? Bohong dosa enggak? Ada bohong putih, bohong hitam? Gak ada ya. Kalau orang berdosa mati masuk neraka. Kalau ibu, ini orang Indonesia, orang timur ya, ditanya, hei kamu sudah makan belum? Padahal belum makan, ngomong ibu. Hah? Ampun, bohong. Iya kan? Ditanya lagi, makan apa? Bohong lagi enggak? Bohong lagi, terpaksa bohong lagi, soto. Di mana? Bohong lagi akhirnya. Enak enggak? Enak. Bayarnya piro? Bohong terus, saudara. Ya, saya dulu tukang bohong soalnya, saudara. Sebelum bertobat. Ya, saudara. Saya katakan, orang kita bisa melihat layak enggak aku ini sebagai warga kerajaan surga. Makanya diproses, saudara. Saudara. Di dalam 1 Tesalonika 5 saya ingatkan di ayat ini, saudara. Ya. 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan, karena hidup sesuai kehendak Allah. Amin. Jadi kalau kita menderita sekarang oleh karena kerajaan Allah, oleh karena kebenaran, dikatakan engkau layak menjadi warga negara surga. Lah, bohong saja nggak bisa nggak bohong, saudara. Ini perkara kecil gitu. Bohong itu kelihatannya sepele tapi susah dilakukan. Saya berharap sini semua nggak tukang bohong. Amin. Nggak ada yang suka bohong ya. Amin. Wah, luar biasa. Ya, menderita oleh kebenaran. Mungkin saat ini saudara menderita, tapi saya katakan tetaplah bertahan. Sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Enggak sebanding. Saudara menderita hari ini enggak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang akan kita terima. Luar biasa. Dan saya percaya, saudara, karena itu ketika kita punya masalah, ketika kita dihadapkan dengan masalah, mari kita mulai yang pertama kita punya sikap. Ketika dihadapkan dengan masalah, sikap kita tahu, oh ini ujian kenaikan kelas. Ya, ujian kenaikan kelas. Di dalam ayat 2 tadi dikatakan dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini luar biasa. Kalau kita sedang menghadapi masalah pencobaan, dikatakan berbahagia, bisa enggak? Ya. Anggaplah kebahagiaan, sebab itu suatu ujian, di mana kita akan karakter kita, nilai kita, bobot kita itu semakin mengalami peningkatan di dalam Tuhan. Nilai-nilai kita itu semakin ditingkatkan. Makanya milikilah sikap hati yang benar ketika ujian masalah apapun ya terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan berbahagialah. Inilah mental kerajaan surga. Amin. Mental kerajaan surga ketika dihadapkan dengan masalah tetap bisa bersyukur. Ngomongnya gampang, Pak. Coba Bapak isyarat. Ya, bersyukur di tengah-tengah masalah. Saya ini dulu pengusaha, tapi setelah jadi pendeta nih banyak dibully orang. Tapi saya bersyukur, ya kan, orang-orang tersebut ternyata akhirnya juga menyadari kesalahannya, ya, karena di balik pengucapan syukur ada hal yang luar biasa. Dikatakan tadi anggaplah suatu kebahagiaan. Kata anggaplah itu bahasa Yunani hageomai.
Pakai kata dasar hagome, artinya memimpin, memerintahkan dengan otoritas resmi. Janji firman Tuhan adalah roh. Ya, ini dunianya Bu Emma, dunia roh. Saya awal bertobat itu juga di dunia roh. Ya, dua keliling tahun 2000 itu di Semarang itu, wow. Udah 2000 benar-benar kita bisa tahu bagaimana dunia roh. Ya, dikatakan janji firman Tuhan itu yang adalah roh, mengatakan bahwa uji iman menghasilkan kematangan, ketekunan. Kalau kita diuji hari ini, itu semua untuk kebaikan kita. Amin. Dan ketika itu dia harus dilanjutkan dengan memerintahkan jiwa untuk bersuka cita. Ketika kita diuji dengan penderitaan, kita bisa ngomong ke jiwa kita. Kata anggaplah itu kan hegomai, memerintah. Artinya ketika ujian datang, kita bisa memerintah ke jiwa kita. Kita ngomong ke jiwa kita, ke pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk bersuka cita. Hei jiwaku, bersuka citalah. Ya, bersuka citalah, jangan bersungut-sungut. Kita bisa memiliki sikap ini mental kerajaan surga. Ya, ingat saudara, ada berkat di balik setiap masalah. Mau berkat? Mau masalahnya? Saudara, tapi bukan masalah dari akibat dosa, bukan ya. Masalah yang berkaitan dengan berjuang hidup dalam sistem kerajaan surga. Ketika itu terjadi, ada berkat yang menanti kita. Saudara, makanya penting di dalam tinggal tenang. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Amin, saudara. Makanya, saudara, ketika diuji, pernah nggak ujian di SMP atau SMA gitu? Pernah ya? Kalau sedang ujian tuh di dinding tulisannya apa? Harap tenang, sedang ada ujian gitu ya. Iya kan? Benar kan? Nah, kalau kita sedang diuji ngomong sama diri ini, harap tenang ada ujian. Harap tenang ada ujian supaya lulus. Kalau nggak tenang nggak lulus. Masalahnya akan muncul lagi. Tadi kepahitan, saudara, kepahitan dengan orang lain di gereja A, jengkel, kepahitan, pindah ke gereja B, ya, ketemu orang lain lagi, kepahitan lagi, orangnya berbeda, masalahnya podo wae, karena belum beres di tempat yang A, pindah gereja C lagi, ya, kepahitan lagi, saudara, masalahnya sama, orangnya beda, kenapa? Nggak beres akarnya, belum lulus. Maka pindah-pindah gereja itu enggak perlu, tetaplah di Bethesda. Amin. Ya, enggak perlu. Di mana kita ada, kita harus bertumbuh. Amin. Enggak usah pindah-pindah gereja. Amin, saudara. Amin. Ya, jadi sesungguhnya ujian itu akan menaikkan level kita kehidupan yang selanjutnya. Amin. Kalau kita sedang dihadapkan dengan masalah, ya, menjengkelkan, saya ulangi tadi, ngomong sama diri kita sendiri. Harap tenang. Sedang ada ujian. Amin. Amin. Ya, ada ujian. Ngomong ke jiwa, perintahkan ke jiwa. Jiwaku sukacitalah. Sedang ada ujian. Jangan menghindar, saudara. Ya, ada ujian masuk supaya kita tough, sabar, kuat dan bersyukur. Karena ujian itu bukan sekali setahun, saudara. Bukan sebulan sekali, enggak, saudara. Yang namanya ujian kesabaran itu tiap saat kita bisa datang tiba-tiba. Tiba-tiba kita dibuat jengkel, naik mobil diserempet, naik mobil dipepet, saudara. Ya kan, naik kendaraan langsung duen gitu. Jengkel enggak, saudara? Ya, karena ujian kesabaran itu enggak pernah janjian, tiba-tiba. Makanya sikap hati kita itu harus benar. Respon kita harus benar. Saudara, ketika ujian itu datang, ingat, ngomong ke lubuk hati kita, saya terus tekankan, hei jiwaku, tenang. Tenang, sedang ada ujian. Kalau nggak tenang, nggak lulus, saudara. Nggak akan lulus, saudara. Itu yang pertama, saudara. Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah, yang kedua, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat untuk mengerti apa sih maksud Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, kok aneh, saudara. Ya, ini belum kelar, itu masuk lagi. Tuhan ini main-main, saudara. Ya kan? Kita belajar untuk minta hikmat Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Di dalam tadi ayat 5 dikatakan,
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintanya kepada Allah. Supaya ngerti. Allah memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah yang memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Bapak saudara, sering orang bertanya gini. Bertanya-tanya pada Tuhan. Kenapa Tuhan kok aku dapat masalah terus? Tapi nggak pernah merefleksi atau memeriksa diri sendiri, menyelidiki. Seringkali masalah itu bisa karena dosa, juga oleh karena Tuhan izinkan untuk melatih kita, untuk kita ujian naik kelas. Sehingga ada dosa yang membuat itu terjadi. Saudara, ada dua macam pencobaan, yaitu dari luar dan dari dalam. Ya, di ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ini pencobaan yang di luar. Ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini dari dalam. Seringkali kita jatuh oleh karena kita sendiri yang nggak bisa memanage hidup kita sendiri. Ya. Saudara, coba mulai minta hikmat Tuhan. Ini dibutuhkan sikap seperti anak. Anak tuh minta sama orang tua nggak tahu malu, ya kan? Anak tuh kan nggak pernah dia itu nggak pernah mikirkan papanya itu punya duit atau enggak, pokoknya minta harus ada, ya kan? Sikap ini seperti yang Tuhan mau. Kita seperti anak, minta seperti anak kecil, meminta. Seringkali kita sombong, merasa baik, nggak butuh lagi Tuhan, nggak minta. Ini menjadi penghalang ketika kesombongan itu muncul, saudara. Makanya umat Tuhan itu ketika mereka dipimpin keluar dari padang gurun, dikatakan untuk direndahkan. Belajar merendahkan diri. Minta pertolongan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dalam ulangan pasal 8 ayat 3 dikatakan di situ. Orang Israel keluar daripada Mesir masuk padang gurun. Jadi ia merendahkan hatimu. Ya. Tuhan belajar, Allah memberikan pelajaran bagi umat Israel ketika itu supaya mereka merendahkan diri, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang kedua ini kita belajar, ya, untuk benar-benar ketika kita dihadapan dengan masalah, ya, nanti minta doakan Bu Ema supaya dibukakan kebenarannya. Banyak orang Kristen datang itu ibadah, tidak ngerti, firman itu tidak mudeng-mudeng. Kenapa? Tidak, kebenaran nggak dibukakan. Ada selubung menutupinya, dosa menutupinya, sehingga firman ngomong ya masuk sini keluar sini. Saudara, perhatikan. Orang datang ibadah, dengar firman Tuhan, sama, durasinya sama, 1 jam. Lebih dari itu, bokongnya merasa itu, wah suwi mentok khotbah itu kan, barbar, ya kan, ya, sama durasinya. Tapi hasilnya beda nggak? Beda nggak? Ada yang bertumbuh, ada yang bantat, ya kan? Kenapa? Karena firman kebenaran nggak dibukakan. Makanya saya katakan saudara, ya, minta hikmat Tuhan untuk mengerti, supaya ketika firman diberitakan itu enggak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Mengerjakan. Ya, persoalan hidupmu itu serahkan sama Tuhan. Tuhan juga ngomong, datanglah padaku, engkau yang letih lesu dan berat. Datang. Seringkali kita nggak mau datang pada Dia. Ya, lari sana, lari sini, mencari pertolongan, nyanyikan kan, tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Nyarinya kalau ada masalah maunya instan, carinya ke paranormal. Banyak nggak orang Kristen? Banyak nggak? Salah, banyak sekali. Ya, padahal paranormal, saudara, para itu artinya apa? Para itu setengah itu para. Parasit itu setengah, ada parasit budur ada kan? Para itu setengah. Lalu kita datang ke paranormal, setengah normal. Nah yang normal siapa? Saudara nggak normal datang ke orang normal, nggak setengah normal dia datangi saudara. Ya, setengah normal saudara kita datangi.
Makanya kita nggak normal hidupnya, saudara. Ya saudara, kita harus hidup sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti tanaman yang tumbuh di perairan sungai, dia nggak pernah kekeringan. Amin. Dia nggak pernah kekeringan. Saudara, mungkin orang lain kekeringan hari-hari ini, masalah pandemi ini masalah, saudara. Tapi anak Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Saudara. Saudara, ini pandemi ini banyak orang kali masalah, saudara. Ya, tapi saya melihat banyak anak Tuhan justru mereka mengalami diberkati Tuhan, saudara. Amin. Ya, karena Tuhan itu luar biasa. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar. Roh Tuhan lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun, saudara. Jadi kalau kita sekarang hari ini mengalami masalah, tidak apa-apa. Firman Tuhan berkata, saudara, pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Amin, saudara. Seringkali kita nggak bisa melewati, kenapa? Karena kita melihat masalah yang besar. Padahal Tuhannya yang besar, saudara. Masalahmu kecil, Tuhanmu itu yang besar. Kita nggak bisa melihat masalah yang besar, kecil, karena lihat masalah yang besar. Dia bisa lihat Tuhan yang besar. Masalah yang gede itu. Hari kita belajar, andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, dikatakan dia akan memimpin kita walaupun di padang gurun. Walaupun di padang gurun. Kalau ada Tuhan, wah tetap enak, saudara. Ekstrimnya orang berkata, kalau walaupun di neraka pun ada Tuhan, tidak apa-apa. Ada Tuhan, saudara. Itu ekstrimnya, saudara. Ya, makanya saya tanya, di hatimu ada Tuhan enggak? Halo. Di hatimu ada Tuhan benar enggak? Orang yang benar-benar Tuhan itu hadir, dia enggak akan mudah kepahitan, saudara. Tidak ada kepahitan, itu deso, saudara. Ngomong kan, uang kepahitan deso. Gitu. Karena anak Tuhan tidak mungkin kepahitan. Kenapa? Ada roh yang luar biasa ini, membuat kita nyaman, damai sejahtera. Kenapa kepahitan? Damai sejahtera kita diambil. Kalau saudara nggak damai sejahtera, itu bahaya, saudara. Ya, makanya cara membuat hikmat dari Tuhan itu kita dapatkan, minta doa penuh dengan iman. Ayat 5b dikatakan tadi, mintalah dalam doa kepada Tuhan. Minta dengan penuh iman. Jangan bimbang. Orang yang bimbang itu nggak dapat apa-apa. Orang yang bimbang itu pernah nggak berdiri di atas perahu, kaki kiri perahu kecil itu kanan, yang satu kiri. Bisa nggak, saudara? Geblak, saudara. Itu orang bimbang, saudara. Nggak dapat apa-apa, saudara. Mintalah dengan penuh iman. Iman. Dikatakan ayat 6. Mintalah dalam iman. Minta hikmat Tuhan. Masalah yang saudara alami, saya katakan pasti ada jalan keluar. Ketika hikmat Tuhan itu muncul. Ya. Minta. Iman merupakan sikap hati tanpa keraguan. Ya, tanpa kebimbangan kepada Tuhan. Makanya jauhkan penghalang doa. Ya ini apa? Keraguan. Hari ini jangan ragu lagi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Selanjutnya yang terakhir, saudara, punyalah sikap yang baik terhadap rencana Tuhan. Ya, nanti ayatnya begitu, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan berkata, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancanganku, rancangan penuh damai sejahtera. Amin. Tuh mana sejahtera? Hari ini gak sejahtera. Nah, Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Dan itu pasti. Ayat 4 katakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kenapa? Karena percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia gak pernah meninggalkan janjinya. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Ingat, dia sekali-kali tidak pernah membiarkan. Dan sekali-kali tidak meninggalkan. Justru manusia yang meninggalkan. Salah dewi. Ya kan? Masalah demi masalah datang. Kenapa? Karena kita meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan itu ada dan hadir di setiap persoalan kita. Dia senantiasa menanti kita balik. Ketika anak bungsu yang nakal itu, yang menghabiskan uang bapaknya, ayahnya setiap hari nunggu. Mungkin kalau sekarang di teras rumah mungkin. Ketika dari kejauhan dia melihat sosok anak muda datang. Siapa yang berlari?
hari ini Bapa menanti kita untuk balik. Mungkin saudara berkata, aku enggak kemana-mana kok. Tapi engkau jauh dari Tuhan. Tuhan tahu hati saudara. Yang ngerti kita sendiri. Kalau hari ini kita jauh dari Tuhan, yuk kita balik dengan Tuhan. Sikap kita itu penting. Sikap hati yang berbalik itu Tuhan tahu. Ngomong aku berbalik tapi sikapmu enggak berbalik, Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Bahkan ini luar biasa. Abimelek, Raja Gerar. Ya, ketika itu dia mengambil istrinya Abraham, Sarah. Ya. Dan Tuhan menegur, kamu mati. Tapi dia bilang, Tuhan, aku nggak tahu. Dan Tuhan berkata, karena hatimu tulus. Dia nggak ngerti kan? Karena Abraham berkata pada Sarah, nanti kalau masuk ke Gerar, ngomong, jangan bilang kamu istriku. Dan Abimelek nggak ngerti. Dan dia ambil itu istri. Dan Tuhan berkata, engkau mati. Tapi karena aku lihat hatimu tulus, maka aku menjauhkan engkau dari dosa. Tuhan itu tahu hati kita, saudara. Orang bukan orang Israel, orang kafir, tapi Tuhan lihat ketulusan hatinya. Dia bisa menjauhkan orang ini dari dosa. Kalau hatimu tulus, persoalan apapun Tuhan pasti bela. Tuhan pasti bela. Karena dia Bapak yang baik. Dia akan memberikan anak-anaknya ya ular kalau dia minta roti. Enggak. Dia tahu kebutuhan kita. Mengenal bahwa Allah pasti baik membuat kita yakin apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah perbuatan yang terbaik. Saudara, tujuan Tuhan dalam membawa kita mengalami masalah penderitaan sebenarnya cuma satu, supaya kita sempurna di hadapan Tuhan. Dia akan berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga. Artinya Tuhan menginginkan kita itu sempurna. Mana bisa Pak manusia sempurna? Firman Tuhan yang berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Berarti bisa. Karena Tuhan memberikan patron dari kerajaan surga. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita punya patron yang sama, yaitu kekudusan. Dan itu pasti kita bisa kerjakan. Dan itu yang Tuhan mau. Tujuan agar kita sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apa. Makanya kalau hari ini kita dihadapkan dengan masalah, mari fokus pada tujuan akhir. Bukan pada prosesnya. Kalau fokusnya pada proses, sakit. Lihat tujuan akhir. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan. Surga mulia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ini tujuan akhirnya surga. Ada yang tujuan akhir neraka? Mau masuk neraka? Semua pingin surga. Benar nggak saudara? Pingin surga? Tahu jalannya ke surga? Hello. GPS-nya surga itu Alkitab. GPS-nya surga itu Alkitab. Kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, kesasar. Naik kanan kiri sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Berapa kali? Orang Kristen bacanya Alkitab. Ya. Saudara kalau mau masuk surga, saya katakan tadi apa? GPS-nya apa? Alkitab. Karena ketika kita baca Alkitab, kita akan ditegur. Kita akan diluruskan jalan kita. Dan kalau kau tidak baca Alkitab, takutnya kesasar. Tujuannya surga, tapi sebelah surga. Hari ini coba baca firman. Wes mau coba terus. Kenapa? Karena setiap kita baca, remanya berbeda-beda. Sehingga rancangan Tuhan genap dalam kehidupan saudara. Hari ini, saudara, mari saya mengajak kita semua. Yuk, ketika kita punya masalah, jangan fokus pada masalah. Tapi fokus pada tujuan akhirnya. Karena Tuhan pasti merencanakan yang terbaik bagi kita. Semua akan indah pada waktunya Tuhan. Mari kita berdiri. Saya undang mungkin pemain musik ya. Singer, bantu nyanyi. Kita nyanyikan lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa
Tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu dia yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa, nyanyikan dengan hatimu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Dia mengerti, nyanyikan dengan penuh semangat. Dia mengerti, dia peduli. Yes, amin. Dia tahu persoalanmu, dia mengerti. Oh, dia peduli. Amin.
Bapaknya saudara hari ini sedang mengalami tekanan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami persoalan yang berat. Mungkin bahkan kau tidak punya jalan keluar lagi hari ini. Coba periksa hati saudara masing-masing. Masih adakah pelanggaran? Masih ada dosa yang masih saudara lakukan? Kalau masih ada, datang pada Tuhan bertobat. Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telinganya tidak kurang bisa mendengar engkau. Tapi dosa itu menghalangi tangan Tuhan bekerja atas hidup saudara. Hari ini, percayalah, Tuhan ada di hadapanmu. Dia hadir di hadapan saudara. Dia menanti engkau. Dia berkata, datanglah nak, datanglah padaku. Engkau hatimu sudah letih, hatimu lesu. Dia cuma berkata, hadir, datang. Dia ada di hadapanmu, siap untuk memeluk engkau. Kalau hari ini engkau gelisah dan engkau butuh Tuhan, engkau boleh taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan, aku butuh engkau, Tuhan. Aku butuh engkau, Tuhan. Aku butuh engkau, Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan ngerti. Tidak ada yang bisa menutupi engkau. Datang dengan tulus kepada Tuhan. Katakan dengan suara. Engkau boleh berbisik pada Tuhan. Kalau engkau ada pelanggaran, minta ampun dengan Tuhan. Kalau hatimu sedang pahit, lepaskan pengampunan. Sebut namanya dan katakan, aku mengampuninya. Aku melepaskan berkat buat dia. Tuhan, engkau melihat setiap hati yang membutuhkan engkau sore hari ini, Tuhan. Dan aku percaya engkau tidak akan tinggal diam. Aku mengerjakan, Tuhan. Dan suatu hari kita akan melihat waktu itu, waktunya Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan akan buka setiap pintu-pintu yang tertutup. Segala pintu-pintu yang tertutup dibukakan Tuhan. Segala rantai tembaga dibukakan Tuhan, dilepaskan. Langit-langit tembaga itu dihancurkan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup lagi. Tuhan tolong, Tuhan. Setiap persoalan kami, aku yakin pasti ada jalan keluarnya. Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Karena Tuhan yang sudah berjanji tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan pada saat engkau dicobai, Tuhan berikan jalan keluar bagi engkau. Tuhan berikan setiap hamba-hambamu, setiap anak-anakmu bisa melihat dengan matamu, dengan mata iman. Pintu sudah terbuka. Dan terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan, pujian hanya bagi engkau. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat sore, kita dari pelayanan dari kok gerejanya gereja HTE CKM Jaya Kerajaan, Pak Victor Purnomo pendetanya. Tapi kita ada satu mezbah keluarga di bawah pimpinan Ibu Emma, namanya Fire Breakthrough. Fire Breakthrough artinya membawa api terobosan kepada semuanya ya, kesehatan, keuangan, masalah-masalah semuanya dihancurkan oleh api surga gitu ya. Ibu Emma selalu mendidik kita dengan kuat supaya kita jadi orang yang tidak cengeng dan terus maju bersama dengan Tuhan ya. Oke, kita satu lagu ini lagu bangsaan. Lagu lama, lagu bangsaan. Bagus banget lagunya, membawa kita untuk pengen terbang tinggi terus bersama dengan Tuhan. Kita raja ya, nih kita raja.
Taras ya? Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin, amin. Satu lagu lagi, dekap kami dalam dekapku penuhi dengan kasih-Mu. Raja Wali juga sih. Kembalinya Raja Wali supaya terbang tinggi terus ya. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah. Ku dapat dalam-Mu. Tuhan, ku tahu semua kelemahanku akan dihapuskan. Tuhan, ku tahu semua kelemahanku kan dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu, oleh kuasa kasih-Mu. Dekapku, oleh kuasa kasih-Mu. Dekap aku, dekap aku. Dekapku penuhi dengan kasih-Mu.
saya untuk berdoa untuk gereja ini. Kita sepakat ya. Kita sepakat ya. Kiara mayara sikara mayara sekarabo. Irayara sekarabo rapapapa. Kiara mayara sikarabo. Kiara mo. Yesua. Kiara mayara 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 papa ya papa ya papa sekiara papa. Kiara papa sekiara papa ya papa sekiara papa ya papa ya papa sekiara rarabo. Kami datang Tuhan, Tuhan terima kami Tuhan, terima hati kami, ampuni semua dosa kami, ampuni Tuhan. Tiara mayara sekara mayara papa irayara sekerebo, tiara mayara papa, tiara sekerebo, tiara mayara Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kirimkan pasukan malaikat di surga untuk membongkar Tuhan. Tiara sikara bayaro popo. Roh tenung roh sihir, keluar, keluar, keluar. Roh tenung roh sihir, keluar. Tiara mayaro popo irayara sikaramu. Tiara mayaro popo irayara sikaramu. Tiara papa. Tiara sikara mayara papa. Tiara yara shekeremu. Tiara mayaro popo. Tiara sikara mayaro. Tuhan jadikan tempat ini Tuhan senternya hadirat. Engkau tidak melihat Tuhan gedung, Engkau tidak melihat berapa kami, tapi Engkau melihat hati kami. Tuhan, semua belenggu-belenggu untuk sulit mencintai Tuhan, semua belenggu-belenggu yang membuat imanmu beku, Kiara sakara mayara papa irayara sekerebo. Lepas ropo sikara papa. Tuhan yang mencabut, Tuhan yang mencabut sampai seakar-akarnya, dan Tuhan yang membuang kabin rata demi nama Tuhan Kristus Yesus Masihi. Tuhan, sesuai firman-Mu Yesaya 27 ayat 1, Tuhan yang datang dengan pedangnya yang besar dan kuat dan menghukum atas Leviathan ular yang melingkar, atas Leviathan ular yang meluncur dan membunuh semua naga di laut. Semua lingkaran-lingkaran dalam destiny-Mu, dalam keuangan-Mu, merasakan apa dalam damai sejahtera-Mu. Hari ini pedang Tuhan akan mengguntur dari langit dan membelah dan menyelesaikan. Kiara masuk ke romo ya apa-apa. Rasekeremo, bangkit rohmu, bangkit rohmu. Kiara sekeremo apa-apa, ya rasekeremo. Kiara bayar apa-apa, kiara sekeremo. Romo sikara bayar. Engkau tidak lagi ke gereja hanya rutinitas. Engkau tidak ke gereja karena rutinitas, tapi api cinta, api cinta. Karapa ya rosekeremo, rapa ya ropopo, ya rosekeremo. Jesus. Engkau tahu Tuhan, setiap kutuk kemiskinan, setiap kutuk masalah, hari ini Tuhan, rantai-rantai itu, rantai-rantai itu, Yesaya 45, semua langit tembaga digoyang, hancurkan. Kiara sokoromo yara sikara. Semua cengkraman iblis selesai. Iblis mau dengar, expired, tidak bisa diperpanjang lagi. Expired dalam nama Yesus Masihi. Orang sikara bayar apa-apa. Yehova Nisi, Engkau panglima perang kami. Semua musuh kami terpukul kalah oleh-Mu. Musuh dalam iman kami, musuh dalam keuangan kami, musuh dalam takdir kami terpukul kalah oleh-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, di putaran terakhir akhir zaman ini Tuhan, Engkau memberikan roh cinta yang kuat, roh cinta yang kuat. Ya Ramaya roh sekeremo menyala-nyala. Oh, ya Ramaya roh sekeremo, ya Ramaya. Dan selama tempat ini dibuat kebaktian, Tuhan 8 penjuru mata. Ayo dengar, replay.
Tuhan. Hai langit, bumi, dasar bumi, takluk tunduk kepada penciptanya, Yeshua HaMashiach. Engkau tidak bisa mengganggu. Tidak ada roh tenung, roh sihir, roh yang membuat tidak konsen, roh yang membuat ngantuk. Tidak ada lagi di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kiaramaya ramaya roshika ramaya rapapa. Api cinta yang menyala, api cinta yang menyala-nyala, api cinta yang menyala-nyala, api cinta, saya lihat ada beberapa yang dulunya punya ikatan kejawen. Kalau saudara hanya ngaku ke Tuhan, nggak usah gengsi. Kenapa harus ngaku? Supaya setan dengar. Kalau engkau memilih Tuhan Yesus Kristus, detik ini sampai selamanya, maka engkau akan ada di terobosan. Kalau engkau tidak memutuskan, engkau kasihan dengan keturunanmu, kasihan keturunanmu, sampai 4 keturunan dan terus dan terus dan terus. Kiarama sakaramaya rapapa iraya roshikaramaya rapapa. Kiaramaya ropopo porapa sikaramu. Kiaramaya ropopo rapaya rasikaramu. Kiaramaya rasikaramu yorodedede. Kiarama sikaramu. Tuhan, Tuhan, Yesua. Kiarama sikarama. Kiarapa sakaramu. Ropo sikarama. Tuhan, tepat kami ini jam 6 Tuhan. Kalau ada yang bunyi, aku minta malaikat teritorial 34 provinsi diaktifkan. Malaikat teritorial 34 provinsi diaktifkan. Kiara sikaramaya rapapa. Semua yang bunyi, engkau mengganti bunyinya. I love you Jesus. I love you Jesus. Kiara masuk ke romo rapaya ropopo iraya ro sikaramu. Kiara maya rapapa iraya ro sikaramu. Kiara papa. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Apa yang aku katakan, legalitas, otoritas, kerajaan surga jadi genap tuntas, dimeteraikan dengan darah anak domba Allah. Tuhan Yesus Kristus Yesus HaMashiach. Setan mau dengar, aku berkata-kata dengan legalitas surga. Kalau mau komplain, mau nyerang balik langsung pada penciptanya, Yesus HaMashiach. Rasokoromo ya rapata karamaya rasikarama. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaanmu di tempat ini. Datanglah kerajaanmu di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak. hatiku percaya. Terima kasih. Hatiku berkat setiap kami Tuhan, jadikan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kami, bagi setiap kami yang telah datang mendengar firman Tuhan dan dengan setia untuk tetap memegang setiap janji-janji firman Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan senantiasa. Mari pegang setiap perjanjian Tuhan yang telah diberikan bagi setiap kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang sempurna, bahwa Tuhan telah memberkati engkau dan melindungi engkau, dan bahwa Tuhan telah memberkati buah kandunganmu dan hasil usahamu, dan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan telah mengarah wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Oleh karena itu terimalah berkat yang sempurna, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.